Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Desvika dari kelas PGMI 5 dengan NIM 240410601446. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PKN MISD dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi PKN MISD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengenalan simbol, sila, dan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Setiap sila Pancasila memiliki simbol yang mengandung makna tertentu. Pertama, bintang yang melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai Pancasila dalam keluarga yaitu seperti berdoa bersama dan juga menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua yaitu rantai, melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai Pancasila dalam keluarga yaitu seperti saling menyayangi dan juga berbicara sopan kepada orang tua dan saudara. Ketiga yaitu pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, persatuan Indonesia, di mana nilai Pancasila dalam keluarga yaitu menjaga kerukunan dan tidak bertengkar. Keempat yaitu kepala banteng, melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana nilai Pancasila dalam keluarga yaitu musyawarah seperti menentukan tujuan liburan dan juga jadwal belajar. Dan yang terakhir yaitu padi dan kapas, melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana nilai Pancasila dalam keluarga yaitu seperti berbagi dengan adil dan juga tidak egois. Selanjutnya yaitu materi makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, maknanya yaitu kita percaya kepada Tuhan dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Contohnya seperti menghargai agama yang berbeda dan juga menghargai orang lain yang sedang berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sila kedua yaitu maknanya adalah bersikap baik, sopan, dan menghargai sesama manusia. Contohnya yaitu tolong menolong, bersikap baik kepada orang lain dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Sila ketiga yaitu maknanya menjaga persatuan dan kerukunan walaupun berbeda-beda. Contohnya seperti rukun sesama teman, hidup damai dengan tetangga tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun budaya. Sila keempat maknanya yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Contohnya seperti berdiskusi saat mengambil keputusan bersama, mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sila kelima maknanya yaitu bersikap adil, tidak egois, dan mau berbagi. Contohnya yaitu membantu sesama, sikap jujur, dan bertanggung jawab dimanapun kita berada. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kesatuan utuh dan sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, semua aturan dalam kehidupan berbangsa harus sesuai dengan nilai Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila yaitu awali oleh Jepang yang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tahun 1944. Lalu Indonesia menagih janji itu dan dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Jepang pada Mei sampai Juni 1945. Di mana di sini ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan IR Soekarno. Lahirnya istilah Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenalkan oleh IR Soekarno. Lalu pada sidang terakhir BPUPKI dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Setelah BPUPKI dibubarkan, lalu dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, di mana PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Materi selanjutnya yaitu aturan, hak, dan kewajiban di keluarga. Apa sih aturan itu? Aturan adalah ketentuan atau kesepakatan yang dibentuk untuk mengatur perilaku agar kehidupan berjalan tertib dan teratur. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima sebagai anggota keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh aturan di keluarga yaitu seperti bangun pagi, berbicara sopan, dan membantu orang tua. Hak di keluarga yaitu mendapatkan kasih sayang, makanan, dan juga pendidikan. Sedangkan kewajiban di keluarga yaitu menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya yaitu aturan, hak, dan kewajiban di sekolah. Contoh aturan di sekolah yaitu seperti datang tepat waktu, memakai seragam rapi, dan menaati tata tertib. Hak di sekolah yaitu seperti belajar dengan aman dan menggunakan fasilitas sekolah. Sedangkan kewajiban di sekolah yaitu mengerjakan tugas, menjaga kebersihan kelas, dan juga menghormati guru serta teman-teman. Baik, materi selanjutnya yaitu norma atau kesepakatan dan musyawarah. Norma merupakan aturan berdasarkan kesepakatan bersama. Norma terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama adalah aturan dari Tuhan yang mengajarkan kita untuk berbuat baik. Contohnya seperti berdoa sebelum belajar. Norma kesopanan adalah aturan tentang sikap agar sopan kepada orang lain, seperti mengucapkan salam saat bertamu. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk menurut hati nurani kita sendiri. Contohnya seperti berkata jujur dan tidak berbohong. Yang terakhir yaitu norma hukum adalah aturan resmi negara yang harus dipatuhi. Contohnya seperti menggunakan helm saat berkendara. Selanjutnya musyawarah, yaitu membahas sesuatu untuk mendapatkan keputusan terbaik atau untuk mencapai mufakat. Contohnya yaitu musyawarah memilih tempat liburan keluarga, memilih ketua kelas, memilih ketua OSIS. Baik, materi selanjutnya yaitu identitas diri di rumah dan sekolah. Apa sih identitas diri itu? Jadi, identitas diri itu adalah hal yang membedakan diri kita dengan orang lain. Contohnya seperti nama, jenis kelamin, dan juga hobi. Di rumah, anak itu mengenal identitas dirinya melalui keluarga, seperti mengetahui nama, jenis kelamin, dan juga kebiasaan di rumah. Sedangkan di sekolah, anak itu menunjukkan identitas dirinya dengan percaya diri. Misalnya, yaitu berani bertanya, berpendapat, dan berinteraksi dengan teman serta gurunya. Selanjutnya yaitu identitas kepada keluarga, teman, dan masyarakat. Setiap orang memiliki identitas yang berbeda-beda seperti ras, suku, budaya, dan juga agama. Perbedaan ini membuat setiap orang menjadi unik. Identitas kepada keluarga, teman, dan masyarakat adalah ciri atau jati diri yang dimiliki seseorang dan ditunjukkan atau berinteraksi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya di lingkungan keluarga yaitu nama, peran dalam keluarga, baik itu ayah, ibu, anak, kakak, agama, kebiasaan di rumah, dan nilai yang diajarkan orang tua. Sedangkan dengan teman yaitu hobi, bahasa yang digunakan, sikap seperti jujur, sopan, serta cara bergaul dan bekerja sama. Dan di masyarakat yaitu budaya atau adat, suku, bahasa daerah, serta kepatuhan kepada aturan dan kebiasaan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Keberagaman budaya harus dihormati, dijaga, dan juga dilestarikan. Sikap menghormati yaitu sikap yang menerima perbedaan tanpa mengejek atau merendahkan orang lain. Contohnya yaitu bersikap sopan, tidak memaksakan pendapat, dan menghargai kebiasaan teman yang berbeda. Sikap menghargai yaitu sikap yang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama walaupun berbeda suku, agama, ataupun budaya. Contohnya seperti berteman dengan siapa saja dan mendengarkan pendapat orang lain. Sedangkan sikap melestarikan adalah sikap menjaga dan mempertahankan budaya agar tidak hilang, seperti mengenal budaya daerah, ikut kegiatan budaya, serta menjaga kebiasaan baik yang ada di lingkungan sekitar. Semua sikap ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yaitu lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Rumah dan sekolah adalah lingkungan terdekat tempat kita belajar hidup bersama. Lingkungan ini merupakan bagian dari NKRI, di mana jika kita menjaga lingkungan tersebut berarti kita ikut menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sikap kita di rumah dan sekolah harus mencerminkan sikap sebagai warga negara yang baik. Contohnya, dengan menjaga kebersihan, menaati aturan, menghormati guru dan orang tua, serta hidup rukun dengan teman. Jadi, jika lingkungan rumah dan sekolah tertib dan rukun, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia juga akan menjadi kuat. Materi selanjutnya yaitu lingkungan tempat tinggal dan kerjasama dalam Materi selanjutnya yaitu lingkungan tempat tinggal dan kerjasama dalam keberagaman. Lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa atau kelurahan, dan juga kecamatan. Terdiri dari banyak orang yang memiliki perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Kerjasama diperlukan agar kehidupan berjalan rukun dan juga tertib. Agar kehidupan berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama antara warga. Kerjasama dapat dilakukan melalui gotong royong, musyawarah, dan saling membantu tanpa membeda-bedakan. Dengan kerjasama tersebut, lingkungan ini bisa menjadi aman, bersih, nyaman, dan tertib untuk semua masyarakat atau warga. Baik, materi selanjutnya yaitu wilayah kabupaten atau kota dan provinsi sebagai bagian NKRI serta sikap gotong royong menjaga persatuan. Kabupaten atau kota dan provinsi merupakan wilayah yang lebih luas dan juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan di wilayah ini harus dijaga oleh seluruh masyarakat. Menjaga persatuan di wilayah ini dapat dilakukan dengan cara bergotong royong. Contohnya, ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu korban bencana alam seperti banjir dan juga longsor, serta mendukung kegiatan masyarakat. Dengan demikian, jika masyarakat saling bekerja sama dan hidup rukun, maka persatuan bangsa Indonesia akan tetap terjaga. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.